Narasumber Dr. Supraitno SHMKN yang kami hormati, Dr. Rudi Hakosan SHSPN MKN yang kami hormati, Bapak Ihsan Lubis SHMKN, dan juga yang kami hormati rekan-rekan panitia yang telah bersusah payah dalam bulan ini, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudari yang hadir pada acara ini. Sebelum acara ini kita mulai, perlu juga kami menyampaikan atau ingin tahu atau mohon izin info yang hadir pada hari ini, kira-kira peserta yang masih atau berstatus kuliah ALB berapa orang ya? Semua? Boleh tunjuk tangan? ALB? Aku loh Pak. Belum ya? Semua sudah? Atau masih ada yang sudah notaris? Ya, karena ini kan upgrading ya, bisa jadi yang sudah notaris karena di dalam persyarat kita ALB atau notaris. Baik, izinkan saya atas nama Ali Amir dan Yago SHMKN memandu acara ini dalam rangka upgrading dan penjagaan pengetahuan notaris. Jadi mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudari yang hadir pada hari ini, mari kita sejenak mengambil waktu dalam rangka untuk penyegaran pengetahuan notaris kita ini, dan mohon juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari agar tidak memainkan HP, WA, karena para narasumber kita ini narasumber yang luar biasa, ya, jarang kita dapati. Kalau kita dapati mungkin sederhana saja. Jadi jika nanti dalam penyampaian terdapat hal-hal yang belum kita mengerti, catat, nanti kita akan bagi sesi tanya jawab. Baik, untuk pertama narasumber kita yaitu Bapak Dr. Supraitno SHMKN, lahir di Medan 1 Mei 1965, alamat di Medan, pekerjaan notaris atau PPAT Medan, pendidikan S1 di Universitas Jambi tahun 1989, S2 MKN USU tahun 2004, P3 S3 USU tahun 2017. Riwayat pekerjaan PPAT, notaris PPAT Medan, dosen MKN USU dan dosen MKN UMSU. Riwayat organisasi DKW ini Sumut. Kepada Bapak narasumber pertama, ruang waktu kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan tentunya juga salam sejahtera untuk kita semua. Di sini sebelum saya memulai telah hadir yang terhormat Bapak Ihsan Lubis, sarjana hukum, dalam waktu dekat akan ujian MKN dan selanjutnya akan melanjutkan S3. Kita bangga ya. Tepuk tangan dulu untuk kita. Dan kemudian juga yang kami hormati Bapak Dr. Rudi Hakosan SH SPN MKN. Beliau nggak usah diragukan lagi ya kapasitasnya. Ya, berikan aplaus juga untuk beliau ya. Terima kasih Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengawali satu perbincangan atau pembicaraan terkait saya sebenarnya diberi judul kasus-kasus notaris agak nggak sedap gitu ya, tapi nggak apa-apa untuk pemahaman, untuk pengetahuan saya pikir itu bagus juga untuk adik-adik sekalian dalam rangka mempersiapkan diri sebagai seorang notaris. Baik,
tentu saya langsung saja sangat apresiasi sekali pada hari ini. Saya selalu katakan ketika melihat adik-adik dan saudara sekalian, kalau kemarin di kampus, hari ini forumnya berbeda. Saya yakin ada pancaran kebahagiaan yang luar biasa di hati saudara. Kenapa? Ini bagian proses untuk pendalaman sebuah pemahaman ilmu pengetahuan di bidang kenotariatan. Ada informasi 1 bulan yang lalu saya bertelepon dengan Bapak Winanto, beliau wakil Majelis Pengawas Pusat ini, untuk persiapan juga saudara-saudara. Beliau menyampaikan bahwa sudah masuk di prolegnas rancangan undang-undang perubahan undang-undang jabatan notaris. Beliau sampaikan kepada saya ada 3 yang sudah yang sangat signifikan ya, walaupun banyak yang lain. Salah satunya adalah notaris nanti akan sebelum diangkat sebagai seorang notaris akan mengikuti ujian pengangkatan. Ya, ini sebuah hal yang mungkin perlu persiapan saudara. Makanya ketika ada momen-momen seperti ini, dimanapun dan kapanpun di masa yang datang, jangan seperti itu. Di samping poin yang Anda harapkan untuk memenuhi syarat, tapi pengetahuan juga harus memadai. Saya khawatir nanti seperti hari PPAT, sekali ujian lulus cuma 1/4 dari total yang ikut ujian. Ujian lagi lulus 1/4. Masalahnya yang 1/4 ini tidak termasuk kita. Bisa tidak masuk saudara kan sangat merugikan. Jadi saya berharap persiapkan diri dengan matang, dengan sungguh-sungguh, agar saudara, kalaupun katanya 1/4 masuklah saudara. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, ada yang mengembirakan. Diusulkan masa pensiun notaris itu 70 tahun, sudah diusulkan. Tambah putih lah, rambut kita semua baru bisa masih berjabat nanti ya. Tapi nggak apa-apa, itu satu penyesuaian dengan jabatan Mahkamah Agung. Jadi luar biasa akan disinkronkan dengan jabatan Mahkamah Agung dengan melihat jabatan-jabatan itu di seluruh pelosok dunia. Itu 70 tahun. Nah, dibahas nanti di DPR seperti apa, saya tidak tahu. Dan yang ketiga beliau sampaikan bahwa majelis pengawas daerah nanti bisa memberikan sanksi sama dengan halnya majelis pengawas wilayah. Ada 3 hal itu yang disampaikan kepada saya di samping hal-hal yang lain. Kalau kemarin notaris terus ujian itu diatur di permen, sudah dianulir melalui uji materi di Mahkamah Agung dan itu telah berhasil. Sehingga hari ini sampai detik ini pengangkatan notaris tidak ada ujian, tapi nanti saya katakan kapan momen itu diperkirakan paling lambat 2 tahun sudah dikeluarkan. Makanya saudara cepat magang, jangan sampai ketentuan itu berlaku sama saudara. Bisa panjang ceritanya, bisa panjang yang maaf. Ini kelihatannya masih di bawah 17 tahun semua di sini ya. Yang repot kalau usianya, Pak itu Pak berapa usianya Pak? 55. Habis magang 2 tahun lagi. 57. Ujian 4 kali, tinggal 64 baru bisa lulus. Bayangin Pak. Tapi saya yakin tembak sekali jadi Pak. Ya, tepuk tangan semua ya. Nah, informasi ini benar dari orang yang mengusulkan, yang membuat konsep. Jadi bukan mengarang-arang. Jadi persiapkanlah dengan baik. Biasanya kan ujian-ujian pengangkatan notaris itu simpan pengetahuan umum, ilmu hukum, sumber hukum. Kalau sudah berbicara sumber hukum kan statnya saudara sudah tahu. Salah satu yang update adalah jurisprudensi, ikutin itu. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ikutin semua, termasuk permen-permen, maksudnya permen Kumham terkait satu regulasi mengenai seorang notaris. Baik, saya tidak berpanjang lebar. Izin Pak, ya para narasumber lainnya saya berdiri karena saya enggak bawa apa-apa, cuma ini yang ada ya. Jadi kita biar. Izin narasumber, untuk narasumber yang lainnya kita kasih waktu 30 menit. Satu narasumber. Untuk saya lebih cepat barangkali enggak sama. Maksimal 30 menit. Kita boleh lebih cepat. Katanya begini, bayaran sama kalau lebih cepat kan lebih enak.
Anda. Kalau saya untuk Anda semua tidak pun ada sesuatu, saya bangga dan senang. Sekali lagi, saya lihat pancaran kebahagiaan di hati saudara luar biasa. Ini yang paling senang hari ini, tahap pertama akan dilalui diri Anda sendiri. Kedua, suami atau pacar pasti selalu bertanya. Ketiga, kalau yang agak pasti tanya, anak-anak tanya mau kemana Pak? Ya. Dan orang tua yang pasti sangat berharap Anda, ya, saya bisa bayangkan, orang tua pasti sangat berharap Anda akan lebih cepat sukses di dalam. Itu sedih sekali kalau orang tua Anda ujian notaris pengangkatan saya tak lulus, saya kapan? Kartu sudah diberikan, tapi tak lulus saja, gimana itu? Ya, maksud saya mulai hari ini setatlah saudara, ya. Dicicil lah norma-norma hukum itu sehingga ketika nanti ujian, yes. Kan kami juga bangga, ya. Pak Ketua bangga juga, Pak Dr. Bisa dosen juga bangga karena nanti diumumkan itu dirilis kan yang lulus gitu. Kami selalu lihat itu ujian PPAT yang lulus, nah, saya lihat itu lulus. Saya tanya itu belum keluar namanya, sedih juga saya, ya kan? Sampai 4 kali tak keluar, 4 kali ujian PPAT tak keluar. Entah di mana salahnya ya, saya nggak mau komentar ya. Tapi yang jelas ujian itu nilainya langsung keluar, macam mana mau berkomentar? Seperti itu. Saya berharap sekali tembak, ya. Baik. Hari ini kita bincang-bincang karena nanti Anda bakalan menjadi seorang notaris. Saya sengaja, ada nggak selesai? Saya sengaja ambil slide ini. Ini yang saya harus terbuka. Saya suka malu. Anda pasti tidak pernah membayangkan bagaimana satu duka yang mendalam seorang notaris ketika ada persoalan hukum. Saya yakin kalau mungkin Anda belum seorang notaris ya. Tapi kalau ada keluarga atau orang tua, luar biasa duka mendalamnya. Kenapa? Karena dampaknya adalah N itu bisa diberhentikan. Ya kita harus siap ini. Nggak enak dibicarakan, tapi kita harus ready. Ya, harus ready. Kenapa? Bayangin seorang notaris itu dia diawasi oleh majelis pengawas yang endingnya bisa memberhentikan seorang notaris. Diawasi oleh dewan kehormatan yang bisa memecat dari keanggotaan dan bisa memberhentikan notaris dari jabatan notaris. Kemudian secara perdata, secara pidana, semua mengejar seorang notaris. Padahal pada waktu kita melakukan penandatanganan, orang-orang yang berhadapan itu adalah orang-orang yang sangat bahagia, sangat bergembira tetapi begitu ada masalah justru maaf seakan-akan musuh kita dianggap musuh yang paling besar oleh mereka. Untuk apa? Untuk membatalkan, mencederai apa yang kita buat. Oleh karenanya kita akan bincang-bincang ya terhadap persoalan-persoalan itu. Ini sengaja saya gimana ya mau menjelaskan itu satu persoalan. Karena begitu banyaknya persoalan-persoalan hukum notaris yang kadang-kadang tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara pendekatan-pendekatan. Hukum sudah berjalan. Mestinya kan ada satu proses, ini pejabat umum, pejabat yang terhormat, pejabat di mana orang semua akan menghargai segala keputusannya. Makanya saya selalu bincang-bincang sama Pak Dr. Rudi, Pak Ketua, kalau seorang hakim itu memutus itu tidak ada beban. Hari ini pengadilan negeri memutus dinyatakan tidak bersalah dengan dalil-dalil hukum, pertimbangan hukum sudah ditentukan. Tetapi banding ini dianulir putusan oleh PP. Tidak ada persoalan apapun terhadap notaris yang memutus tadi yang dinyatakan dianulir pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi telah memutus bersalah. Mahkamah Agung menyatakan putusan PT salah, nggak ada masalah. Begitu juga Mahkamah Agung dilakukan peninjauan kembali, ternyata berbeda, nggak ada masalah. Tetapi jangan untuk notaris. Kalau untuk notaris telah diputus, telah ditandatangan, dikeluarkan, dinyatakan bersalah,
dinyatakan oleh tim pemeriksa bersalah, risikonya langsung. Itulah yang menjadi pemikiran. Ada satu ketidakadilan sebenarnya, tapi itu melekat sama jabatan notaris. Itu maksud saya. Saya selalu katakan bahwa notaris itu seorang manusia biasa yang tidak luput dari salah dan khilaf, tapi tidak untuk di dalam menjalankan jabatan, tidak dikenal. Saya belum pernah dengar, maaf Pak Hakim, saya khilaf, oleh karena itu mau dibebaskan, ketok palu bebas, nggak pernah saya dengar. Bukan itu pertimbangannya. Sama penyidik, Pak penyidik, itu betul-betul khilaf. Apa katanya? Itulah salahmu. Iya. Tidak ada kata maaf di situ. Justru itulah sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman kepada. Oleh karenanya, saya ingin bincang-bincang. Syukur waktu ini cuma 30 menit. Kalau lebih dari itu nggak ada bahan saya, Pak. Oke. Semua ingat, semua persoalan notaris berawal dari sini. Saya selalu ingatkan berkali-kali. Dia berawal dari satu norma bahwa kewenangan itu diberikan kepada seorang notaris, dibatasi oleh undang-undang jabatan notaris dan dibatasi oleh peraturan perundang-undang lainnya. Itu kunci daripada seorang jabatan notaris. Pegang itu bagus-bagus, Pak. Saya selalu mengatakan seperti itu. Mungkin saudara bertanya, emangnya Pak Suprayitno hebat kali apa pegang itu? Berusaha selalu pegang, kadang-kadang jatuh juga, nyerempet juga. Ini harus diakui. Tapi pegang itu baik-baik. Karena betapa bangganya saya melihat saudara nanti menjadi seorang notaris yang luar biasa. Saya pun melihat misalnya televisi, melihat Anda sebagai seorang yang katakanlah mempunyai kemampuan yang sangat profesional. Saya kan bangga. Kenapa? Karena mungkin kita pernah sama-sama belajar dan sama-sama ketemu di ruang kelas dan sebagainya. Ya. Nah, batasan ini dibatasi lagi oleh satu tata cara. Ini jadi masalah. Ini yang saya katakan, bahwa notaris dalam menjalankan tugasnya itu ditarik dengan satu norma tata cara. Dulu saya termasuk yang sudah membuat akte notaris sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, karena saya sudah bekerja pada tahun 1990 bekerja di kantor notaris. Saya tahu persis bagaimana sebuah akte dulu dikerjakan. Walaupun normanya harus menghadap, tetapi tidak ada tata cara yang diatur secara tegas dalam undang-undang. Yang penting ada tanda tangan di dalam akte, clear. Ketika orang menyangkal, yang penting tanda tangan itu dilihat klik, memang tanda tangan yang bersangkutan, clear itu dulu. Tapi jangan coba-coba sekarang. Betul dia tanda tangan, betul tanda tangan dia, tapi diregister setelah orang yang meninggal. Itu kejadian. Kalau itu terjadi, nggak laku itu yang namanya kebenaran materi. Kenapa? Akte ditanggali sekarang. Sekarang itu adalah katakan tanggal 27. Dia meninggal 5 bulan yang lalu. Itu jangan coba-coba hari ini. Berarti kita telah melakukan keterangan palsu dalam sebuah akte itu. Itu nyata. Saya bukan ngarang, itu nyata. Dan persoalan seperti ini itu saya nggak bilang cukup banyak, tapi ada. Tidak jauh-jauh di kota kita juga ada. Makanya tadi merenung tadi itu, padahal orang mereka seperti itu. Oleh karenanya, kalau dulu itu merujuk kepada 1868. Coba baca saudara, tidak ada bahwa akte otentik itu harus dibuat dengan tata cara, tidak ada. Dibuat hanya menurut bentuk, dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Cara-cara. Tapi begitu masuk pasal 1 angka 7 UJ dikenakan wajib menurut bentuk dan tata cara yang ditentukan undang-undang. Apa tata caranya? Orang datang semua bersama, dibacakan, dijelaskan, tanda tangan, begitu hukum ada, saksi dan notaris. Begitu dia tanda tangan berbeda pada hari dibuktikan di luar negeri, akte keluar jadi masalah. Berapa banyak penyangkalan-penyangkalan yang dilakukan di proses ya, kita cerita di Sumatera Utara lah, masuk di sana, yang menyangkal tanda tangan, penandatanganan tidak bersamaan, penandatanganan sudah dibilang menurut norma hukum ketika penandatangan terhadap sertifikat cek bersih dulu, dilihat sertifikat oleh notaris.
Tapi karena kedekatan tadi itu diabaikan semua, tata cara dilanggar. Tidak ya. Ini memang satu hal yang harus kita dalami bersama. Makanya kita bangga Pak Ihsan itu mengangkat satu penandatanganan secara elektronik. Nanti kita akan dengarkan ya terkait persoalan hukum. Barangkali itu akan lari atau menyerempet atau keluar dari norma hukum yang diatur di dalam UJN. Tetapi tentu ada payung hukum, nanti akan kita dengarkan. Nah, kalau kita lihat, ini seusia saya, memang saya tidak lama kali jadi notaris. Saya diangkat jadi notaris itu tahun 96. Saya tahun berapa enggak? 88. Berarti waktu diangkat jadi notaris, saya diangkat jadi notaris sudah umur berapa tahun tuh? SD masih ya. Tapi saya sudah ya nggak lama kali lah. Tentunya nggak lama kali. Sudah kalau komenti Jumat ya saya harus terbuka ya. Saya nggak usah malu-malu, udah benjol-benjol ini persoalan hukum ya. Iya. Diperiksa polisi sudah. Saya harus terbuka. Sidang di pengadilan sudah. Apalagi diperiksa majelis pengawas sudah. Ya hari ini memang masih bisa dilalui. Kita harus terbuka. Tapi saya harap jangan untuk Anda. Karena tidak semua siap dan ready menghadapi persoalan itu. Berapa banyak notaris Pak? Bang, saya mau menyerahkan SK-nya. Apa? Berat kan tengok. Gak sanggup saya. Sebenarnya bukan itu jawabannya. Karena kita membuat alat bukti kita akan diuji. Itu aja masalahnya. Kalau kita tidak berani diuji, ikuti. Tapi kalau kita mau bermain-main, ya apa boleh buat. Makanya persoalan hukum di sini dia. Persoalan hukum secara umum akte dibuat tidak didasarkan undang-undang jabatan notaris dan undang lain-lain. Ini dia. Kalau itu kita berani keluar, siap-siap. Yang kedua, tidak menerapkan hukum dalam akte yang dibuat oleh akte jabatan notaris. Jadi akte itu ada norma hukum yang wajib diterapkan selain tata cara tadi. Begitu tidak diterapkan, para pihak keberatan, masalah hukumnya. Nanti kita singgung di bawah ya. Faktor hubungan kedekatan notaris dengan para pengadaan ini yang belakangan ini paling rutin. Kenapa saya katakan faktor kedekatan, Pak? Dengan developer ini udah makan bersama, udah jalan-jalan ke luar negeri bersama. Yang anehnya, yang mau pembeli ini sudah kawan pula dengan developer. Berapa banyak kejadian, Pak, teken dulu, sertifikatnya di rumah. Dia sudah tahu, sudah lihat. Besok mau ke Jakarta, udahlah teken. Apa yang terjadi? Ternyata sertifikat tadi yang diterima. Berapa banyak putusan Mahkamah Agung terkait hal seperti ini, hubungan kedekatan. Apa nggak benjol lah notaris itu? Dimintalah salinannya, tunggu dulu. Belum diserahkan aslinya. Apa yang diserahkan? Barang itu disita bank. Dia bilang, Pak, sabar ya. Pokoknya saya tanggung jawab. Sebulan enggak juga, 2 bulan enggak juga, 3 bulan udah bangkrut tuh pengusaha itu. Terakhir siapa yang nggak bisa tidur? Bukan dirinya. Suami atau istrinya nggak tidur juga, mengeluh aja malam kawannya. Bayangin, Ma, pusing kan nggak bisa tidur kenapa? Itu 8 sih saya. Maksud hati menolong. Ini nyata. Yang saya ceritakan semua nyata, bukan ngarang-ngarang ya. Maksud hati menolong. Kenapa? Maulah bisa tak berkawan lagi, menaikkan kawan ini ditekan aja. Apa yang terjadi barang di sana? Mereka begaduh, tak bisa lagi terpegang oleh kita. Tak bisa. Kenapa? Kalau cuma 100.000, udah kata ganti aja, jangan diganti. Kalau tangan 5 miliar, macam mana mengganti? Ini nyata ya. Artinya apa? Hati-hati karena kedekatan dengan para pengadaan. Kemudian faktor keadaan dan situasi ini juga. Nanti kita kasih tahu ya kalau sudah habis ya. Bicara dilempar saya dengan lama gitu. Lanjut, kira-kira 8 menit lagi dokter. Padahal
Saya sampaikan masih 4 jam lagi. Oke, apa-apa. Izin, makalahnya udah dikasih. Kasih ya. Faktor keadaan dan situasi. Pak, tolong Pak. Bapak kan tahu, ini saya harus terbang. Saya teken dulu. Teken langsung. Dia pergi. Nanti ahli waris lain menyusul. Situasi itu terjadi. Atau Pak, ini bank mau tutup. Si pembeli setuju kalau 4 orang ahli waris ini naikin dulu, yang satu belakangan. Setuju dia. Setelah itu udah saya bayar. Setelah teken dibayar, yang satu katanya kurang sehat, datang ke rumah tak mau naikin dia. Apa enggaknya bangga utang. Si pembeli karena tadi tanda tangan minta salinannya, berani mengeluarkan salinan belum teken salah satu. Dan yang model-model mirip ini ribuan, tapi saya ambil contoh satu. Artinya apa? Karena undang jabatan notaris menaikkan akte menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang, tak boleh keluar dari itu. Ini satu persoalan hukum, makanya tadi itu saya jujur suka merenung, bukan merenung karena nggak ada duit, memang duit nggak banyak memang. Tapi persoalan itu tadi, ya asal sekedar bisa makan tiap hari itu cukupnya ya. Banyak-banyak penipuan nanti malah menyimpang pula lagi kan. Sedang-sedang tapi jalan terus gitu ya. Cukup bisa ya pergi kampus, pergi nggak usah nonton lah ke pantai naik sepeda kan cukup itu bisa ya. Oke. Terus faktor kebijakan instansi terkait itu juga masalah. Bayangin ada instansi ketika kita mau proses minta leges terhadap hal-hal yang nggak perlu dileges. Fotokopi surat kuasa dari Bali sana untuk cek bersih masih dileges. Orang di Bali mana-mana KTP asli leges juga kalau notaris. Yang bodoh nggak tahu saya. Kita juga mau. Betul kan ini kejadian kan? Saya agak pusing makanya suka menung ini kok bisa begini. Mau cek bersih mesti ada kuasa dileges. Mungkin nggak semua orang tahu bahwa orang yang transaksi itu masih ada di Bali. 2 hari lagi mau teket, mau cek bersih, macam mana lah dia mau buat kuasa untuk melegesnya itu, macam mana? Terpaksa lah. Udah teken tak betul kita leges juga. Itu keterangan palsu tuh. KTP, anehnya fotokopi cuma sertifikat, kita leges juga nggak ada aslinya. Mau pendaftaran tanah untuk pertama kali SK Gubernur, SK Bupati yang nggak ada kaitannya pun, yang ada kaitannya tapi kopinya suruh leges semua, karena nggak ada. Satu kejadian orang meleges keterangan manis yang dileges fotokopi. Kenapa? Karena akan dibacakan ternyata palsu. Alamak, lembab kali notaris itu. Karena mesti dileges. Saya katakan kalau tidak ada asli dan dileges. Nah untuk menjelaskan orang-orang pintar ini mana sudah? Iya kan? Dia orang-orang pintar, orang-orang yang bijak menurut saya ya. Mereka nggak terima karena orang pintar tadi. Itu kita hadapi, aku nggak merenung kita mana ini. Begitu salah, begitu kejadian palsu, alamak. Kita bilang aduh, karena nggak dibayar guys. Kawan ya. Nah, maksud saya renungkanlah yang seperti ini. Sangat mahal untuk menjalankan jabatan ini, ya, sangat mahal. Satu kehormatan bisa lenyap karena kekhilafan. Makanya di sini kalau penyebab poin 1 dan 2 adalah ketidaktelitian ya, karena norma itu kesengajaan dan ketidaktahuan. Yang lain udah panjang ceritanya dan saya tahu sendiri. Izin 3 menit lagi. Oke. Jangan 4 jam, udah habis, gak apa-apa ya, nanti sekarang saya Oke. Nah ini persoalan tidak dibacakan, itu sudah kasus-kasus yang sudah bergulir cukup banyak. Dia bilang, saya itu tidak dibacakan aktenya. Macam mana lah dibacakan, dia naikkan fakti 1 hari 10 akte. PT-nya 4, pembagian warisnya ada 2, kemudian dia
membuat perjanjian kredit lagi. Ada 4 juga, ada 4 PK, SKM artinya 10 sertifikatnya, jaminannya bank. Yang satu baca, dia mau baca sendiri kan boleh Pak, kalau ilmunya dibaca sendiri. Ada 4 komisaris yang dia baca sendiri, satu bacanya enggak. Saya nggak tahu, saya nggak baca, sumpah. Katanya baca sendiri, dia cuma satu yang membaca. Dia bilang saya nggak pernah membaca, ada keterangan palsu. Karena di akhir akte disebutkan, akte ini telah dibaca sendiri oleh para penghadap karena sudah paham dan mengetahui isinya. Kemudian dia bilang saya nggak pernah, mungkin satu orang itu yang membaca. Panjang ceritanya, padahal kita boleh membaca sendiri, dibolehkan oleh undang-undang. Apakah betul semua membaca sendiri? Satu persoalan. Makanya hati-hati, tidak dibacakan saja karena memang dia tidak membaca sendiri jadi masalah. Kalau membaca sendiri kita langgar pasal 16 ayat 7. Kalau akte itu memang di bawah tangan, akibat di bawah tangan dirugikanlah perusahaan itu atau dirugikanlah pihak tertentu, dia bisa menuntut ganti rugi bunga dan denda. Jadi memang pada saudara nanti saya tidak berani memberikan sebuah solusi ya. Ya kalau memang dibacakan. Yang repot begini, dia membaca sendiri pasal 16 ayat 7. Kalau membaca sendiri, yang wajib harus dibaca adalah komparisi, kemudian kepala akte, komparisi, dan penjelasan akte secara umum, dan penutup akte wajib dibaca. Kalau itu dilanggar, akte itu jadi di bawah tangan. Kalau di bawah tangan, saya nggak tahu kalau PT itu menjadi di bawah tangan, berarti publisitasnya nggak berlaku, badan hukumnya tidak berlaku, karena PT wajib dengan akte otentik. Begitu di bawah tangan jadi masalah. Kalau dia pinjam di bank menjadi di bawah tangan, tanggung jawabnya bukan PT dan perorangan. Hanya sepele tapi dampak hukumnya luar biasa. Utangnya 10 miliar. Pemegang sahamnya yang satu 9 miliar, yang 4 900 juta misalnya. Ada pekerja-pekerja membantu sisanya. Begitu akte itu terdegradasi menjadi bawah tangan, tanggung jawab perorangan, bayar 10 miliar, pekerja dulu masuk di tanggung jawab bawah tangan, renteng, akan bisa bayar. Nah yang seperti itu juga perlu menjadi catatan kita. Kalau dibacakan sendiri tadi hati-hati ya, untuk sama-sama kita pahami disidangkan. Nah ada kasus ditandatangani tidak bersamaan. Saya pikir biasa itu ya dalam praktek yang menyimpang. Ada kasus yang sudah masuk ditandatangani tidak bersamaan. Dia bilang, saya tidak pernah jual tanah itu kepada si X, itu kejadian. Kenapa? Karena tanda tangannya tidak bersamaan. Dia tidak pernah menjual tanah itu sama si X dan uang belum dibayar, itu kejadian. Karena bukan dia yang membeli. Masuk juga sampai ke majelis pengawas, secara pidana diproses. Kalau secara perdata pasti dibatalkan. Padahal saya tahu persis notaris itu bermaksud menolong, membantu. Tetapi alangkah sedihnya sudah membantu menolong, hari itu notaris dipersalahkan. Gara-gara menandatangani tidak bersamaan, dengan alasan belum dibayar, dengan alasan nggak pernah menjual objek itu kepada. Kenapa tidak pernah? Karena memang yang janji itu bukan yang membeli itu. A berjanji menandatangani artinya hati tidak sempat. A bilang teken saja kepada si pembeli, teken. Pembelinya nanti di sana orangnya lain. Si penjual tidak ikut, yang ikut notaris. Dia bilang nggak pernah saya ketemu, bayar nggak pernah ketemu. Ya jelas tuh nggak pernah ketemu. Satu dengan di sini, dia janji pembelinya si A. Tahu-tahu di akte besok si A, padahal belum masuk belum bayar. Tentu si ini meminta sama si A. Heran kok yang membeli adalah si B. Apa sebabnya? Inilah dia. Diteken tidak bersamaan. Itu salah satu sebab. Tapi dampaknya itu luar biasa. Banyak hal lain lagi terkait penandatangan akte yang tidak bersamaan. Waduh,
saya sudah kenal ini waktu sudah, tapi cukup banyak, nanti silakan boleh dibaca di situ ya. Saya dari kenal sama Pak Ketua itu naik sana. Ya. Baik, barangkali demikian ya, saya tak waktunya biar senior saya, ya, guru saya juga di situ bisa memberikan pemaparan. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Dr. Supraitno. Mari kita berkelas. Dan nanti mungkin bahan sudah ada, nanti dicatat pertanyaan. Kita sengaja pancing 30 menit para narasumber. Nanti kita sekarang pada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nanti ada pertanyaan, mari kita kupas tuntas. Jadi kalau melihat Dr. Supraitno ini, saya pantun saya. Jalan-jalan ke Jalan Pratama, di sana banyak toko emas. Inilah dia narasumber pertama, sudah membuat hati kita cemas. Ya, baik, untuk selanjutnya narasumber kedua yaitu Bapak Dr. Rudi Hamosan, SIAHAN SHSM MKN. Nah, di sini saya akan membacakan kurikulum vitae-nya. Ya, beliau lahir di Medan pada tanggal 4 Februari 1967. Ini semua bawah 70 ini. Ya, 67. Pendidikan SD, SMP, SMA Katolik Sibolga. Sarjana Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Spesialis Notariat Fakultas Hukum Notaris Padjadjaran Bandung. Magister Pemotretan Universitas Sumatera Utara Medan. Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Postdoktoral Leiden Law School Leiden University Netherlands Belanda. Pekerjaan Notaris dan PPAT Kota Medan. Pejabat lelang kelas 2 Kota Medan. Dosen Fakultas Hukum, dosen Magister Penotariatan Fakultas Hukum, dan dosen Sekolah Pasca Sarjana Prodi, Magister Manajemen Properti dan Penilaian Universitas Sumatera Utara, dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan, Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara, Auditor Internal Universitas Sumatera Utara. Beliau juga sudah melakukan publikasi sebagai penulis beberapa jurnal nasional dan jurnal internasional, buku yang telah diterbitkan, Pelarangan Penggantian Direksi dan Komisaris Perusahaan Perseroan Terbatas sebagai Direktur BEM, diterbitkan oleh Pustaka Bangsa Pers Medan tahun 2011, Pengaruh Budaya Sistem Asing Terhadap Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia, penerbit PT Sok Media Medan tahun 2014, Hukum Perikatan Indonesia, Teori dan Perkembangannya, penerbit Intelijensia Media Malang tahun 2017, Perjanjian Kredit Bank Aspek Hukum dalam Teori dan Praktek, penerbit USUPES Medan 2020, Teknik Pembuatan Akta, Akta Pejabat Pembawa Akta Tanah, penerbit USUPES Medan 2020, Notaris Pendidikan Pengangkatan Pengawasan, Pembinaan serta Organisasi Indonesia, Italia, Austria, Belanda, penerbit USUPES Medan 2001. Untuk membacakan huruf PT sudah capek. Ya, jadi mungkin narasumber kedua ini mungkin akan menyampaikan beberapa pengalaman ya dengan sesuai apa yang saya bacakan tadi kurikulum vitae. Sepeda rodanya 2, sehingga sebentar ke jalan kuasa. Mari kita panggil narasumber kedua, yaitu Dr. Rudi Hamosan. Mari kita terus.